Nah, jadi apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini bermakna? Apa yang mesti kita lakukan supaya hidup kita ini bermakna? 45 menit tadi itu yang sudah aku sampaikan. Lalu kemudian ada satu lagi yang bertanya, Ustaz Somad, apa hukumnya kami menyuapkan babi? Jadi dia kerjanya nyuapkan makanan, dan makanannya itu babi. Saya bilang, kenapa nggak pulang? Ini babi ini haram. Kami nggak makan Pak Ustaz, cuma nyuapkan aja. Khawatir saya kalau kita meninggal tak sempat jumpa, macam meninggalnya sahabat kami. Alhamdulillah kita udah ketemu 2 tahun, nggak meninggal-meninggal. Nggak sampai. Karena aku sadar bahwa aku akan mati, nanti malam aku mesti tabligh akbar. Karena aku sadar aku akan mati, besok subuh aku mesti tabligh akbar. Karena aku sadar akan mati, nanti sore aku mesti tabligh akbar. Karena kalau aku sudah mati tak bisa tabligh akbar lagi. Kalau aku sudah mati tabligh akbar, jamaahnya bukan datang malah lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di tanah wakaf, diwakafkan oleh orang yang baik karena Allah SWT, tak ada kepentingan apapun. Letaknya strategis di tengah kota Pekanbaru, dekat akses ke semua lini. Lalu kemudian bentuknya L dari depan, kemudian belok ke kanan. Di depan nanti akan ada ruko produktif, bisa disewakan, dipakai hasilnya untuk pendidikan kita yang gratis. Lalu kemudian di tengah ada hall tempat pertemuan, bisa dipakai untuk kajian, bisa disewakan, hasilnya juga dipakai untuk produktif. Karena yang ada di Palas itu adalah semuanya free, gratis anak-anak kita. Supaya kita tidak mengemis minta-minta, salah satu pemasukannya adalah dari tempat ini. Kemudian belok ke kanan, ini preschool, kindergarten, pendidikan anak-anak usia dini, supaya mereka dari kecil sudah dibiasakan dengan pendidikan yang Islami, Qur'ani. Mari kita support pembangunan lembaga Yayasan Tabung Wakaf Umat ini dengan mentransfer ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekeningnya 6-nya 9 kali, 666 666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 23 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini, nomor admin yayasan 0852 6541 6060. Ini tidak ada pemiliknya. Pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kau wakafkan itulah yang akan menjadi kekal amal jariah sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Lau beserta ibu, keluarga, beserta seluruh karyawan yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pembina Yayasan Tabung Wakaf Umat Al-Mukarram Ustadz Tatang Yudiansah, Ketua Pengurus Yayasan Ustadz Al-Nafdinar beserta Ustadz Jamal dan rombongan. Insya Allah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya senang sekali pada pagi hari Jumat yang penuh barokah ini bisa bersama dengan keluarga besar Lau Star Collection. Star, bintang, cahaya, terang benderang. Kalau Tuhan pergi ke kota Padang, jangan lupa menginap agak 2 malam. Karena cahaya ini terang benderang, muko ambo pun jadi kalam. Muko poster kau maksudnya kalam. Mana ndak dicerahkan sekejap. Eko di video kau nampak hitam kok. Tapi alhamdulillah ada tim media kita yang mengedit nanti luar biasa. Kalau tidak percaya bisa nanti ditonton di channel Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jadi kami dari Yayasan Tabung Wakaf Umat membangun pondok pesantren di tanah wakaf yang ada di Simpang Bingung.
Yang bingung-bingung selama ini lewat di Simpang Bingung, setelah jembatan Leton belok kiri sebelum TPU Kopit. Ada di sebelah kanan itu namanya YTWU. Jadi nama slogannya, singgahlah ke YTWU sebelum ke TPU. Kalau sudah di TPU jangan lagi ke YTWU, karena kami tidak menerima hantu. Sahabat-sahabat sekalian, di antara yang mensupport pesantren ini adalah Haji Lau. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Amin. Pada saat Covid, lockdown semuanya dari Maret 2020. Tidak keluar. Saya hanya kajian online saja. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan tidak bisa keluar. Karena syarat mau keluar waktu itu berat sekali. Mesti rela cucu hidung, swab. Amal belum tentu bertambah, lubang hidung bertambah besar. Akhirnya kita pun kumpul bersama-sama sebanyak 35 orang, lahirlah yayasan tersebut. Jadi asa antakrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Tapi di balik yang tidak kita suka itu, di balik kebencian itu ada hikmah yang luar biasa. Hikmah dari Covid itu bagi kami kawan-kawan sahabat-sahabat adalah terbentuknya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Tanggal 6 bulan 6 2020. Dan sekarang sudah bulan 6 2022. Jadi tanggal 6 bulan 6 itu ulang tahun Yayasan Tabung Wakaf Umat. Di balik kebencian, di balik musibah, di balik ketidaksukaan ada hikmah yang luar biasa. Asa antakrahu syai'an, boleh jadi kamu benci sesuatu, wa huwa khairul lakum. Tapi sesungguhnya di balik kebencian itu ada kebaikan. Kita mesti banyak merenung dan berfikir. Jadi hikmah dari Covid, banyak sekali bisnis yang tumbang, banyak sekali orang tidak bisa keluar. Tapi ternyata di antara hikmahnya adalah Yayasan Tabung Wakaf Umat. Yayasan Tabung Wakaf Umat ini bergerak di bidang pendidikan. Alhamdulillah tahun ini sudah menerima santri tahun kedua. Hafal Quran gratis. Adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, silakan datang ke pesantren Nurul Azhar. Al-Azhar universitas tertua di dunia. Ustaz Al-Nob LC dari Al-Azhar. Beliau ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat. Nama lengkapnya Ustaz Al-Nob Dinar. Dinar itu artinya duit emas. Sengaja beliau diangkat jadi ketua supaya tidak korupsi, karena namanya sudah emas. Tapi rupanya di Low Star Collection itu emas yang dipakai emas putih. Itu hasil bicara-bicara kami tadi dengan Haji Lau. Emas putih mau emas kuning, itu kedua-duanya berharga luar biasa. Dan itu di dalam Islam ada kewajiban zakatnya. Siapa yang memiliki 20 keping uang emas, zaman Nabi tak ada duit kertas, yang ada duit emas. Duit emas itu bahasa Arabnya dinar. Kalau duit perak namanya dirham. Jadi nanti mana tahu adik-adik punya anak laki-laki, anak pertama dinar, anak kedua dirham. Karena nama adalah doa. Duit dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. Sudah ditimbang, ada di Museum Kairo. Duit dirham zaman Nabi itu setelah ditimbang sekarang 4,25 gram. Jadi siapa saja yang punya pendapatan 20 keping, kata Nabi, siapa yang punya 20 keping dalam setahun, maka dia dikenakan zakat 2,5%. Itulah angka 85 gram. Jadi kalau ada ustadz dari Badan Amil Zakat Nasional berceramah, zakat nisabnya 85 gram. Tentu kita terpikir, dari mana datang angka 85 gram? Padahal zaman Nabi SAW tidak ada namanya
gram, miligram, kilogram, telegram, Instagram. Dari mana datang angka 85 gram ini? 85 gram itu berdasarkan dinar yang ditimbang. Dicari dinar itu ada, disimpan di museum. Satu keping beratnya 4,25 gram kali 20 keping sama dengan 85 gram. Setiap dapat 85 gram kena zakat 2,5%. Kalau dirupiahkan sekarang 85 gram. 1 gram emas itu tentu keluarga besar Lau Star Collection lebih tahu harga emas. 1 gram itu 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah. Jadi kali 85, mudah kalau mau ngitung zakat bisa dihitung sendiri. 85 gram kali 1 juta berarti 85 juta. Siapa saja yang berpenghasilan 85 juta selama 12 bulan, hitungan Qamariyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, maka dia wajib mengeluarkan 2,5%. Jadi kalau 85 gram kali 1 juta 85 juta bagi 12 bulan, itu 1 bulannya ya lebih kurang 7 juta sekian. Jadi bagi keluarga besar Lau Star Collection 7 juta itu upil-upil aja tuh. Karena berdasarkan bisik-bisik kami dengan Haji Lau tadi sebentar, walaupun beberapa menit sementara kata sambutan tadi, Ustaz Somad, pegawai-pegawai kami ini itu gajinya itu bukan per bulan, per hari, bahkan per detik. Karena dia pasang batu tuh sekian pasang, sekian hitungannya. Sekian pasang, jadi sekedip mata langsung ada gajinya. Nah, ada yang 1 hari itu ada yang 1 hari itu bisa masang sekian, gajinya sampai 1 juta, ada yang bisa sekian juta. Jadi begitu Pak Haji Lau tadi mengatakan, kalau 1 hari bisa 500 ribu, langsung kalkulator kepala saya berjalan. 500 ribu, 10 hari 5 juta, 1 bulan 15 juta. Sedangkan nisab tadi cuma 7 juta. Nah, jadi ini nampaknya masing-masing ini 1 hari mungkin 1 juta. Hah? Yang itu tukang itu. Yang tadi itu tukang. Oh, kalau enggak sampai, berarti karyawan lebih hebat dari tukang. Insyaallah tabarakallah. Andai tidak sampai situ pun menjadi doa insyaallah. Amin. Tapi dari bunyi aminnya macam-macam tak yakin. Ini anak-anak muda yang luar biasa. Ketika anak muda sibuk dengan pacaran, dengan narkoba, dengan tato, dengan mabuk, dengan sakau. Kemarin saya dikirimi video anak muda umur 21 tahun stroke gara-gara begadang. Ada anak muda yang punya pekerjaan, punya penghasilan, ganteng-ganteng, berzakat. Kebetulan bersama kita ada ketua Amil Zakat Tua, anggota Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau, Ustadz Jamal. Jadi yang di sini yang pakai peci merah ini cuma kami bertiga. Nah, ini yang merah ini berarti isi kepalanya duit aja. Zakat ketua yayasan sama yang ceramah. Tapi alhamdulillahnya yang dipikirkan ini, Sumando, Sultan Bagindo. Tapi insya Allah yang dipikirkan ini macam mana anak-anak ini biar supaya sekolah gratis itu. Alhamdulillah tahun ini sudah diterima, sudah ditutup penerimaan tahun kedua, tahun ke depan tahun ketiga. Lalu kemudian berpikir nanti akan melanjutkan tanah wakaf yang di Jalan Bakti untuk preschool. Lalu kemudian ada lagi 2 hektar yang di Palas untuk sekolah yang sifatnya produktif, yang sekarang ini konsumtif karena tidak berbayar. Ternyata banyak masyarakat Pekanbaru yang berminat. Anak kami mau masuk ke sana juga Pak Ustadz. Kata Ustadz Al-Nof, syaratnya berat Bu. Apa syaratnya? Mesti yatim, bapaknya ninggal dulu. Oh, kami mau yang berbayar, kami bukan duafa, kami bukan tak mampu.
Kalau gitu kita akan buat yang berbayar. Jadi alhamdulillah Yayasan Tabung Wakaf Umat ini berkembang terus. Dan ini milik umat, bukan milik Ustadz Anob, bukan milik Ustadz Jamal, bukan milik Ustadz Tatang, bukan milik Ustadz Somad, tapi milik umat. Maka disebut dia dengan Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mudah-mudahan adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua nanti ada kesempatan silakan datang ke sana, melihat-lihat mana asramanya, mana tanya ke Ustadz Al-Nob, mana pintu asrama yang perlu kami support, mana ruang guru, mana kelas, mana berapa sak semen. Saya senang sekali nanti mendapat laporan dari Ustadz Al-Nob. Alhamdulillah setelah Ustadz Somad kemarin ketemu dengan keluarga besar Low Star Collection, banyak anak-anak muda itu datang kemari bertanya tentang semen, batu bata, batu kerikil. Ada yang bantu Ustadz Al-Nob? Enggak, nanya-nanya aja. Karena sesungguhnya itulah yang akan menjadi masa depan kita di akhirat nanti. Memang sulit untuk bercerita. Saya juga tidak mau bercerita mati kepada anak-anak muda. Karena beberapa anak muda saya coba tanya-tanya, kenapa kalian anak-anak muda nih kurang suka pengajian? Sebetulnya kami mau ngaji Pak Ustadz. Kami mau bercerita, Ustadz itu cerita tentang masa depan, tentang planning ke depan. Tapi kebanyakan ustaz-ustaz ini ceramah, kami udah semangat, dia cerita malam pertama di alam kubur. Kami maunya bagaimana menata masa depan kami. Nah, itu. Jadi satu fase kehidupan anak muda adik-adik sudah selamat. Bayangkan kemarin saya acara online dengan saudara kita yang kerja di Jepang. Di akhir tausiah ada pertanyaan, 15 pertanyaan. Pertanyaannya, yang satu tanya, Ustadz Somad, apa hukumnya saya selama 2 tahun gak pernah sholat Jumat? Saya tanya, kenapa ente gak sholat Jumat? Karena masjidnya jauh sekali, dan kami sebagai karyawan tidak dibenarkan untuk keluar lebih dari 1 jam. Jadi selama dia kerja itu gak pernah sholat Jumat. Jadi saya bilang, karena darurat tingkat tinggi, maka kamu sholat zuhur terus. Tapi katanya kalau kita sholat Jumat hati kita dikunci Pak Ustadz. Itu hadisnya, man tarakal jumu'ata salasa marratin. Siapa yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut tahawunan, karena sepele, karena menyepelekan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbi, hatinya terkunci, dicap, distempel, sebagaimana kertas amplop surat distempel, tak bisa tertutup lagi, tak bisa dibuka lagi. Jadi kalau satu sisi dia sedang bertanya masalah fikih, yang ditanyakannya itu fikih. Tapi setelah acara itu saya berpikir, ini meninggalkan kampung halaman, merantau jauh, naik pesawat sekian jam, hanya untuk cari makan. Itu kan saudara-saudara kita tuh cari makan, bekerja begitu jauh. Lalu kemudian ada satu lagi yang bertanya, Ustadz Somad, apa hukumnya kami menyuapkan babi? Jadi dia kerjanya menyuapkan makanan, dan makanannya itu babi. Saya bilang, kenapa nggak pulang? Ini babi ini haram. Kami nggak makan Pak Ustadz, cuma nyuapkan aja. Ya, tapi dia tetap haram. Perbuatan itu mungkar. Kami sudah ikatan kontrak sekian tahun. Saya bilang mau tak mau karena sudah terpaksa, suapkanlah. Apa boleh buat? Sambil istighfar dalam hati, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mau kerja, bawa botol kecil, isi air, campur dengan air tanah. Ambil botol kecil, ambil tanah, masukkan ke dalam, goncang-goncang. Nanti setelah nyuapkan, mana tahu terkena gulai babi, daging babi itu kena ke tangan. Pas mau sholat, cuci tangan 7 kali. Sama istilahnya. 1 kali dengan air tanah. Terserah siraman keberapa. Siraman pertama dengan air cuci, nanti cuci lagi dengan air tanah tadi yang disimpan, masukkan ke tas. Habis cuci lagi. Pertanyaan ini kalau dia biasa-biasa saja susah diingat. Tapi kalau yang unik-unik, apa hukumnya kami sholat tapi nggak bisa menyiram kaki Pak Ustadz? Karena di tempat kami kalau ketahuan nyiram kaki, buka sepatu, apalagi kakinya naik ke wastafel, itu bisa kena peringatan. Saya bilang, belilah khuf. Khuf itu kaos kaki yang terbuat dari kulit, pakai resleting, tertutup sampai mata kaki. Pagi pas mau kerja, wuduk dulu,
Setelah wudhu pakai itu khuf. Nanti selama 24 jam kalau mukim musafir 3 hari 3 malam, boleh nanti pas wudhunya kakinya nggak usah lagi disiram, cukup diusap saja. Basahkan kaki, lalu kemudian usap bagian atasnya, bagian bawahnya tidak usah. Jadi walaupun pertanyaan mereka tentang mengusap kaki, walaupun pertanyaannya tentang sholat Jumat, walaupun pertanyaannya tentang babi, tapi kesimpulan dari cerita saudara kita itu adalah mereka merantau jauh, kontrak kerja 2 tahun hanya untuk cari makan, susah. Kadang kita kalau kita tidak banding-bandingkan dengan orang lain, kita merasa kitalah yang paling susah. Padahal sesungguhnya kalau kita bandingkan nikmat Allah sama kita ini luar biasa. Covid berapa orang yang dirumahkan, tidak bisa kerja, PHK, pemutusan hubungan kerja. Tapi adik-adik, sahabat-sahabat sampai hari ini masih nyaman, itu nikmat yang besar. Satu fase dari kehidupan sudah lewat. Adapun kalau kita berbuat menunggu nanti, itu memang tidak akan pernah. Kapan kita mau bersedekah? Nantilah setelah nabung, setelah nikah. Saya ini belum bisa Pak Ustadz, karena sekarang masih mencari kepribadian. Maksudnya rumah pribadi, mobil pribadi. Banyak orang berpikir begitu. Maka sesungguhnya semakin hari keperluan kita semakin besar. Saya nanti mau mensupport Yayasan Tabung Wakaf Umat ini setelah nikah Pak Ustadz. Sekarang fokus nabung dulu. Setelah nikah ternyata kebutuhan makin besar. Kenapa? Waktu lajang duit dia yang megang. Setelah punya istri dia keluar rumah cuman bawa duit 2.000 aja. Yang lain dipegang istrinya. Nantilah Pak Ustadz setelah punya anak. Ternyata setelah anak lahir kebutuhan makin besar. Nantilah setelah anak selesai sekolah. Ternyata setelah anak selesai sekolah masuk kuliah, kebutuhan lebih besar. Karena nantilah setelah anak kerja. Ternyata setelah anak kerja dia mau nikah, modal menikahkan anak makin besar. Dan nantilah Pak Ustadz setelah pensiun, rupanya pensiun belum selesai, malaikat maut datang duluan. Jadi kalau berpikir nanti, nunggu waktu lapang, tidak akan pernah. Makanya sempat-sempatkan selagi bisa. Amal ini terbagi 3. Yang pertama amal badan. Jadi sholat Jumat, baca surat Al-Kahfi hari Jumat, banyak-banyak sholawat hari Jumat, itu amal badan. Yang kedua adalah amal harta. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ini amal harta. Ada lagi yang ketiga namanya amal hati. Kalau amal badan, badannya bergerak, tegak, ruku, sujud, zikir, mata lihat Quran, itu amal badan. Kalau amal harta, duitnya aja yang keluar. Makanya kadang ada orang yang diam di rumah, tapi amal hartanya luar biasa. Mensupport anak yatim, fakir miskin, doa pondok pesantren. Ada lagi hartanya tidak keluar, badannya tidak bergerak, itu amal hati. Sabar. Kalau diberikan tawaran kepada jamaah antara yang 3, banyak kali yang milih, kalau gitu saya amal hati aja Pak Ustaz. Makanya banyak judul kajian sabar. Jamaah sekalian, pengajian kita tentang zakat. Itu banyak orang ketika cerita zakat langsung naik jantung koroner, diabetes meletus, gula darah, kumat semua. Kajian kita adalah tentang sholat-sholat sunnah. Sholat duha, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, sholat awabin, sholat isyraq. Capek lah Pak Ustaz. Sholat zuhur aja kadang lupa, sholat subuh aja kadang menyatu dengan duha. Jadi kalau cerita amal badan dengan amal harta banyak orang. Tapi kalau cobalah perhatikan kajian-kajian itu lebih banyak yang suka amal hati. Kajian kita petang ini adalah masalah hati, masalah sabar. Apapun yang terjadi dalam hidup ini kita mesti sabar. Sendal kita hilang, sabar. Helm hilang, sabar. Suami hilang dilarikan pelakor, sabar. Jadi banyak orang memilih padahal ketiga-tiganya itu adalah amal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai masanya ruh ini keluar dari jasad. 2 hari yang lalu Ustadz Al-Nok WA saya, Ustadz, ini alumni Al-Azhar meninggal dunia. Mungkin adik-adik, kawan-kawan sebagian kenal Ustadz Tajuddin Nur, Imam Masjid Arfa'un Nas, Undri, Panam. Beliau itu adik kelas kami. Kalau secara umur lebih tua saya.
Kalau dilihat dari fisik lebih sehat beliau. Tapi rupanya ajal kita tidak tahu. Meninggal dunia. Yang saya kesalkan adalah kalau dengan TWU ini alhamdulillah ketemu. Setiap bulan saya khususkan hari Jumat, Sabtu kosong untuk ketemu. Itulah yang saya khawatirkan itu, selalu ketemu. Kalau selama ini Ustaz Al-Nob, Ustaz Tatang, Ustaz Jamal, mengapa Ustaz Somad mengkhususkan ketemu hari Jumat setiap bulan? Khawatir saya kalau kita meninggal tak sempat jumpa. Macam meninggalnya sahabat kami. Alhamdulillah kita udah ketemu 2 tahun, enggak meninggal-meninggal. Enggak, sampai sekarang di antara TWU ini belum ada yang meninggal. Itulah yang saya kesalkan itu. Kenapa saya tidak datangi kawan-kawan? Kenapa kemarin tidak membuat halal bihalal? Oh iya, tidak buat halal bihalal. Enggak buat halal bihalal. Kalau halal bihalal kan ketemu. Makanya tadi waktu sampai di pintu ada yang ngajak saya foto di pintu tadi. Begitu sampai, Ustaz Somad foto sebentar. Saya selalu husnuzon. Kenapa jamaah ini banyak ngajak foto? Supaya kalau pas saya meninggal, dia ada alat untuk posting. Dia posting, habis itu dia lingkari innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis itu yang di bawah komen langsung amin, 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 amin. Paling tidak kita didoakan orang. Tinggalkan kenangan yang baik. Kita mungkin tidak hafal Quran. Saya tak hafal Quran. Dulu memang di Al-Azhar wajib. Tanya Ustaz Al-Nob, wajib ngapal Quran 8 juz. Tahun pertama 2 juz, tahun kedua 2 juz, tahun ketiga 2 juz, tahun keempat 2 juz. 8 juz, lulus baru pulang. Tapi setelah pulang ini kadang tidak, ngulang kadang hilang hafal. Naik pesawat 2 kali hilang 4 juz. Padahal kita udah berusaha betul nggak melihat pramugari ini. Mata ditundukkan. Tapi dia nyapa juga. Bapak mau nomor berapa? Udah jelas nomor itu sudah. Kita duduk, begitu duduk, datang lagi dia menyapa. Ikat pinggangnya, seat beltnya belum dipasang. Datang lagi, mau minum apa? Kata dia. Minum teh, gitu. Kita belum serambir cepat kan? Dia tanya lagi, teh pucuk apa teh daun? Mau dingin apa hangat? Gitu. Mau di gelas, cepat aja lah, haus kali ini. Lalu dia pergi. Mau tak dilihat kita punya mata, mau dilihat berdosa. Jadi kalau dipaksakan hidup ini terus bersemangat bekerja, kita tidak tahu dan kita akan mati membawa apa. Insya Allah 3 amal ini kita bawa. Amal badan sudah, amal harta sudah, amal hati, merasa cukup dengan pemberian Allah. Saya terus terang sampai sekarang tak ada lagi keinginan-keinginan untuk itu, untuk ini, untuk itu. Cukup. Kalau dulu memang mau selesai S1. Begitu selesai S1 nanti mau S2. Habis S2 nanti saya mau S3. Habis S3 mau profesor. Habis sudah. Habis sudah. Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Haji Abdul Somad LC, DSD, PhD. Yang tinggal satu lagi belum, almarhum. Jabatan-jabatan itu pun tak terlalu menggiurkan. Jadi yang dipenuhi kepala saya ini sekarang, bagaimana supaya anak-anak ini bisa sekolah gratis. Makannya, pakaiannya, gaji guru. Lalu kemudian setelah anak-anak ini tamat nanti minimal dia mesti S1. Jangan sampai hanya sekedar hafal Quran, tamat pondok enggak S1. Mana tahu dia nanti bisa jadi caleg, anggota legislatif, bisa memperjuangkan 20% anggaran pondok pesantren di sidang paripurna. Mana tahu di kampungnya nanti ada pemilihan kades. Setelah jadi kades, dia jadi calon bupati, wali kota. Dia akan menjadi penghafal Quran. Dia buat program satu kabupaten pengentasan buta huruf Al-Quran. Tidak boleh nyambung dari SD ke SMP sebelum punya ijazah buta huruf Al-Quran. Tidak boleh menikah sebelum punya ijazah buta huruf Al-Quran. Jomblo-jomblo tahankan. Nah, jadi dakwah ini berkesinambungan. Jadi yang ada di pikiran kami ini sekarang, bagaimana supaya anak-anak ini tamat pesantren bisa S1. Kita carikan kampus mana yang beasiswa. Dan setelah dia tamat S1 nanti bagaimana supaya dia pulang ke suku Akit, ke suku Talang, ke suku Anak Dalam, ke suku Laut, ke suku Sakai. Di sana juga dibuatkan pondok. Lalu kemudian gaji pokoknya. Seperti kita bisa menggaji sekarang anak-anak di Bagan Benio 2,5 juta, 2 juta. Dibuatkan kelasnya. Dibuatkan rumah dinasnya
Supaya jangan sampai dia pulang nanti menumpang di rumah mertua, hilang harkat martabat kehormatan harga dirinya. Jadi begitu bangganya pulang, aku S1, murid Ustaz Abdul Somad. Alah kau numpang rumah bapakku, kata istrinya. Nah, jadi ini pikiran kita semua. Jadi pikiran kita ini, otak kita ini, kalau kita tidak ajak dia untuk memikirkan agama, dia akan memikirkan yang lain. Saya senang sekali pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak. Ibu-ibu, saya bilang, kalau pikiran ibu-ibu tidak diajak untuk berpikir bagaimana memikirkan pesantren, anak yatim, doa apa, gratis, tahfiz Quran, maka pikiran ini nanti akan berpikir untuk yang lain-lain. Maka jangan heran kalau kita pergi melihat ke mall di mana melihat orang yang pakaian norak, aksesoris. Itu karena pikiran itu tidak diajak untuk memikirkan agama. Akhirnya dia ingin terus. Rambut sudah dicat satu warna, ingin 3 warna, merah, kuning, kelabu. Anting sudah dipasang kanan kiri, mau pakai anting, di sini pasang anting, di sini pakai anting, bibir pakai anting. Bibir dia pakai anting, bibir kita pula yang bergetar. Karena otak ini akan berpikir terus. Tidak bisa otak ini dihentikan. Jadi sebenarnya orang pakai narkoba itu untuk apa? Untuk menghentikan otak. Karena otak ini berpikir lelah dia. Akhirnya karena lelah dia mau berhenti. Akhirnya itulah pergi orang. Semakin besar kota, semakin sibuk pikiran manusia, maka lelah. Keluar dari rumah sebelum masuk ke tempat kerja udah lelah duluan. Kenapa? Macet. Macet, lampu merah, maki-maki. Memangnya kalau kamu maki berubah merah itu jadi hijau? Enggak kan? Dia tetap merah. Lalu kemudian setelah itu lewat. Belum lagi lewat lampu merah, sedang stres, terlambat. Datang lagi orang ngetok-ngetok di sebelah. Bapak, tisunya pak. Tisu belum selesai, datang lagu. Lagu baru 2, duitnya udah datang, minta. Karena kita merasa terganggu, langsung kita kasih. Datang satu lagi menyusul. Akhirnya kita udah lelah duluan. Sampai di tempat kerja ditekan atasan. Pulang kena tilang pula. Sampai di rumah ditekan orang rumah. Stres, depresi. Akhirnya orang mencari ketenangan. Makanya di tempat kota besar itu banyak sekali yang menawarkan ketenangan-ketenangan palsu. Karaoke, orang pun masuk ke dalam, nyanyi, lagu pop, enggak juga tenang. Lagu rock, enggak juga tenang. Lagu heavy metal, enggak juga tenang. R&B, enggak juga tenang. Akhirnya makan pil anjing gila, baru agak tenang. Jadi sebenarnya itu masalah orang kota besar. Lalu kemudian ditawarkan pula rumah-rumah spiritual yang bebas akses, tidak hanya agama. Apapun agama Anda, solusi Anda adalah rumah spiritual. Oh, nanti sampai di dalam mencium bau aroma-aroma terapi, mendengarkan gemericik-gemericik air dan suara burung yang semuanya palsu. Burungnya nggak ada. Rekaman suara burung. Didengarkan ke burung asli, ini palsu kata burung. Tapi karena kita nggak ngerti, dia paham cici. Dia tak tahu itu sebenarnya bukan suara burung untuk menenangkan jiwa. Itu rekaman sarang walet. Sampai di situ mencium aromaterapi. Lalu kata instrukturnya, pejamkan mata, lupakan semuanya, tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Karena tarik terus tak ditahan, keluar dari bawah. Apa kata instruktur terapi? Program kita hari ini adalah How can stop your mind? Bagaimana kita menghentikan pikiran? Jangan pikirkan apapun. Cuman tak memikirkan apapun. Begitu diajak jangan pikirkan apapun, berdatanglah tagihan listrik, tagihan air, tagihan mobil. Karena semuanya kredit. Di rumah tuh yang lunas cuma satu, bininya aja. Yang lain kredit. Islam tidak menyuruh kita menghentikan pikiran. Kita berpikir, tapi setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak otak kita ini memikirkan agama. Tapi saya tidak juga ingin setelah ini lalu adik-adik yang belum menikah lantas tidak menikah. Pas ditanya sama Haji Lau, kau kenapa belum menikah? Aku memikirkan agama. Sampai tidak sempat memikirkan dia. Kata Haji Lau, enggak segitunya juga kali. Jadi memikirkan orang rumah juga itu bagian dari agama. Karena menikah itu dalam hadis, man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman.
Dia sudah menyempurnakan setengah iman. Jadi itu juga bagian dari agama. Kerja ini juga agama. Jadi jangan banyak orang menganggap, saya Ustaz Somad setelah mendengar kajian-kajian Ustaz, saya menganggap kerja ini hanya dunia, saya tinggalkan kerja ini. Oh enggak, kerja ini adalah bagian dari agama. Karena mencari rezeki yang halal, untuk menikah, memenuhi kebutuhan orang tua, membanggakan orang tua, menyenangkan hati calon mertua, itu juga adalah bagian dari amal soleh. Itu masuk dalam kategori illalladzina amanu wa amilus shalihat. Itu amal soleh. Bahkan menikah itu pun amal. Tapi pahami kalimat saya ini, jangan dijelaskan sendiri. Banyak juga jamaah ini sekarang pandai mendengar ceramah, dijelaskannya sendiri. Akhirnya dia mau nikah terus ditanya sama istrinya. Katanya abang nikah siri diam-diam sampai Adinda, kata Ustaz Somad, menikah itu amal. Amalnya harus kita perbanyak. Kenapa diam-diam? Kita mesti ikhlas, nggak boleh ria. Jadi banyak sekarang. Jadi banyak sekarang yang ketawanya nyusul belakangan, itu lama pahamnya. Jadi banyak sekarang orang ini pandai menjelaskan ceramah itu sendirian. Itulah makanya selalu kalau saya tausiah, saya buka sesi tanya jawab yang terkait dengan tema. Sebetulnya apa judul kita pada pertemuan ini, Ustaz? Hidup sekali, buatlah hidup ini bermakna. Nah, itu tujuan. Itu tema kita. Saya tadi dijanjikan Ustaz Somad mesti datang jam 10.30, pas on time. 10.28 saya sudah sampai. Sampai sini 10.30. Karena saya tahu ini berhadapan dengan Haji Lau, mereka inilah orang-orang yang on time. Beda kalau di masjid. Di masjid kita udah duduk baru diumumkan, jamaah Ustaz sudah nunggu setengah jam. Dan kawan-kawan on time. Dan kita sebagai seorang muslim diajarkan on time. Kalau sudah jam 5 kurang 10 waktu Pekanbaru, mau tidak mau, suka tidak suka, azan berkumandang. Kalau sudah masuk jam 6:25, mau tidak mau, waktu subuh sudah habis. Alhamdulillah Ustaz Somad, anak saya ini dulu memang gak tamat pesantren, gak sholat, tapi setelah mendengar ceramah Ustaz Somad, Masya Allah, tabarakallah, mau berangkat kerja, saya tengok dia sholat duha. Dulu sholat subuh pun enggak, sekarang sudah sholat duha. Tapi ada yang agak unik Pak Ustaz. Kenapa? Saya tengok dia baca kunut waktu duha. Kira-kira itu mazhab apa ya Pak Ustaz? Itu namanya mazhab kesiangan, Bu. Alhamdulillah Ustaz Somad, anak saya ini dulu enggak sholat. Setelah sering dengar ceramah Ustaz Somad di tabung wakaf official itu, sekarang sholatnya Masya Allah. Sholat apa Bu? Sholat Jumat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung nanti pada hari kiamat adalah sholat. Masa depan kita sesungguhnya itu sholat. Masa depan menikah, punya anak, bekerja, itu masa depan. Tapi ada di atas itu semua bagi orang yang beragama adalah sholat. Itulah masa depan kita. Sebagaimana yang tertulis, I am future ready. Saya siap untuk masa depan. Masa depan yang mana? Masa depan sekedar hidup ini sementara. Selesai kuliah 25, nabung 2 tahun 27, menikah 28, punya anak 30, 40 anak tamat SD, 50 anak masuk kuliah, 55 anak menikah, pensiun. Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah saya siapkan kos-kosan. Berapa banyak? 100 pintu. Wow, amazing. Baru pintunya aja Pak Ustadz. Dulu orang umurnya bisa panjang. Sekarang semua makanan kita jadi penyakit. Kenapa? Karena kolesterol, karena gula. Masuk gula ke dalam darah, darah membeku. Dimakan obat pengencer darah, datang penyakit pinggang, gagal ginjal. Satu-satunya makanan yang masih sehat hari ini adalah salalawa. Sehat, bergizi. Jadi masa depan kita adalah yang kita tanam waktu sekarang.
Bersyukurlah punya komunitas, punya atasan, punya pimpinan yang tidak hanya memperdulikan gaji, insentif, tapi memperdulikan akhirat. Kalau dia sudah tak peduli akhirat kita, kau mau sholat, mau tak sholat, mau berzina, mau mabuk, bukan urusan saya. Oh, na'udzubillah. Kenapa kami dihadirkan pagi ini? Karena Haji Lau peduli dengan masa depan adik-adik. Kalau selama ini adik-adik, kawan-kawan sudah mendengar dari radio, dari TV, kuat. Semakin ketemu, makin kuat. Makin yakin bahwa setelah kini kita akan bersemangat bekerja, semangat untuk mencari nafkah, semangat untuk menolong agama, yang pada akhirnya kita akan menghadap Allah SWT. Kalau dilihat saya dengan adik-adik sekalian, jelas usia kita jauh. Saya lahir bulan Mei tanggal 18 77. Sekarang 2022, umur udah 45. Jadi kalau mungkin beda kita setengah umur. Kalau saya dengan adik-adik sekarang dilihat mana di antara kita yang lebih dulu saya. Maksud saya lebih dulu mengiringi jenazah adik-adik sekalian. Umur kita tak tahu. Siapa yang lebih dulu kita tak tahu. Jadi dengan mengingat mati itu bukan membuat kita menjadi santai, loyo, letoy, lemah, lesu, lunglai. Saya tidak mau juga setelah tausiah ini adik-adik besok ditanya sama Haji Lau, mana pegawai-pegawai kita? Semuanya sudah berharap mati. Kehadiran Ustaz Somad merusak etos kerja. Nah, ini semua adalah mengingatkan kita bahwa kita akan mati menghadap Allah. Mengingat mati itu membuat kita jauh dari perbuatan dosa. Kalau ada orang yang macam-macam pikirannya, mau buat jahat, mau berzina, na'udzubillah. Kemarin saya baca berita, anak muda umur 23 tahun meninggal di ruang kos-kosan sama pacarnya. Bayangkan itu malu. Yang laki-laki meninggal, pacarnya turun ngasih tahu ke penjaga kos-kosan, Pak tengok di atas, rupanya sesak napas, langsung meninggal. Mati, keluarga malu, luar biasa. Nah, ini semua menjadi bekal, menjadi pikiran. Ceramah saya ini boleh dipotong-potong. Nanti kalau ada yang pandai memotong, dipotongnya cerita tentang mati tadi. Kirimkan ke grup-grup kawan-kawan yang masih belum tobat. Kirimkan judulnya mati. Boleh diedit, tapi jangan sampai menimbulkan fitnah. Kalau ragu tentang isi ceramah Abdul Somad yang dipotong di TikTok, dipotong di Instagram, dipotong di video pendek di grup-grup WhatsApp, tonton video asli yang panjang hanya di channel Tabung Wakaf Umat. Iklan itu memang mesti 2 kali, di awal sama di akhir. Lebih kurang 45 menit. Tadi jam setengah 11, sekarang jam 11.15. Ceramah saya di mana-mana 60 menit. 45 menit tausiah, 15 menit tanya jawab. Memang saya buat begitu karena banyak orang yang bingung mendengar ceramah. Mukanya bukan karena memikirkan ceramah, dia mikir kapan ceramah ini selesai. Tapi orang yang dengarkan ceramah saya, dia tahu Ustaz Somad ceramah pasti 60 menit, walaupun botolnya tidak 600 ml, tapi tetap 60 menit. Di antara yang diinginkan manusia adalah kepastian. Kita pasti mati. Masalah matinya kapan, tak ada yang tahu pasti. Kapan tausiah ini berakhir? 60 menit akan berakhir. Orang ingin kepastian. Seperti adik-adik juga ingin kepastian. Hubungan kita ini sebenarnya mau dibawa kemana? Tapi dunia ini tak ada yang pasti. Kenapa? Karena semuanya serba gonjang-ganjing. Yang katanya pasti kaya, rupanya tak kaya. Yang katanya pasti sehat, rupanya penyakitan. Yang katanya pasti sukses, masukkan anak Anda ke universitas ini, pasti sukses, tamat pengangguran. Satu-satunya yang pasti adalah mati. Maka siapkanlah bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kata-kata saya ini tidak tepat, menyinggung perasaan, tak berkenan di hati. Saya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya akan jawab. Pertanyaannya boleh terkait ini, boleh yang lain, tapi yang kira-kira menambah amal. Pertanyaan yang menambah amal. Adapun pertanyaan yang tak menambah amal, tak usah. Sama saya mau nanya, apa pertanyaannya? Kira-kira nanti kalau kita ke bulan kiblatnya kemana? Tak menambah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari teman-teman, rekan-rekan kita, seperti disampaikan Ustaz tadi,
Kita diberikan kesempatan 15 menit ya Ustaz ya. Boleh. 10 menit, udah habis 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan dari toko Supergol. Ustaz, saya mau bertanya, hidup ini kan bermakna, Ustaz. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita ini bermakna? Apa yang mesti kita lakukan supaya hidup kita ini bermakna? 45 menit tadi itu yang udah aku sampaikan. Kita mesti beramal. Amalnya itu 3. Ipan tak salah. Dia mau penekanan lebih tajam lagi. Supaya jangan sampai umur yang dititipkan Allah ini sia-sia. Rumah ke mall, rumah kerja, rumah kongko-kongko, rumah mabuk, rumah sakau, rumah pacaran mati. Itu kan sia-sia. Jadi kata Ipan, bagaimana supaya hidup ini bermakna Ustaz? Isilah kesempatan ini dengan 3. Ibarat kita dapat iklan. Anda belanja ke mall ini dari jam 1 sampai ke jam 3, bebas ambil apa saja. Lalu kita pun bawa karung. Banyak orang yang bingung, dia tengok bola, nantilah. Dia tengok boneka, nantilah. Akhirnya sampai jam 2 keluar nggak bawa apa-apa. Begitu banyak orang. Jadi apa yang bisa kita lakukan di antara yang 3 ini? Amal badan, amal harta, amal hati. Amal badan hari Jumat ini, sholat subuh, sholat duha, sholat Jumat, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, baca yasin, baca surat Al-Kahfi. Ustaz sendiri cuma ceramah atau sudah Ustaz amalkan? Tadi dengan anak adik-adik santri di Az-Zahra, sholat qobliyah subuh, sholat subuh. Sebelum itu sholat tahajud. Bangun malam pertama sholat sunat wudu. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu baca Quran nunggu subuh. Habis itu qobliyah subuh. Habis itu sholat subuh. Habis itu baca surat Al-Kahfi. Habis itu baca surat Yasin. Sebelum kesini tadi sholat duha. Tausiah di sini. Habis ini kabarnya ada makan. Entah jadi entah tidak, wallahu a'lam. Habis itu sholat Jumat. Habis itu kan tak ada yang pasti dunia ini. Lalu kemudian lupa nih jadwal ini apa-apa aja. Nanti asar pengajian ibu-ibu, nanti malam. Kami kan nggak ustad. Lalu amal kami apa? Kami nggak ngisi pengajian. Loh, adik-adik amalnya bisa amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, zikir, sholawat, tasbih, tahmid, takbir. Banyak sekali amal. Maka amal itu 3. Amal badan, amal harta, amal hati. Ketiga-tiga ini adalah ibadah yang akan kita bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berpikir, saya ini dari mana? Di sini berapa lama? Saya ini akan kemana? Yang akan saya bawa ini sebenarnya apa? Hari ini banyak kawan. Kawan satu sekolah, kawan di grup WhatsApp, kawan di Instagram, kawan. Saya yakin adik-adik di kawan di Instagram banyak sekali. Ustaz Somad ada kawan di Instagram. Sekarang follower 6,6 juta. Itu yang Instagram yang baru. Yang lama 9. 9 tambah 6. Belasan juga lah. Tapi ketika mati, satu pun tak ada yang mau ikut. Sendiri menghadap Allah SWT. Tapi kalau adik-adik amalkan ceramah pagi ini, pagi Jumat ini, mengalir pahalanya ke saya. Ada adik-adik yang memberikan 1, 2, 3 sak semen ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Iklan tetap masuk juga. Mengalir pahalanya ke saya. Itulah yang bisa dilakukan. Kalau kita punya kekuasaan, punya jabatan. Saya ceramah di DPR, di MPR. Selagi kalian ada jabatan, ada kekuasaan, pakai tanda tangan kalian. APBD, APBN, tolong pondok pesantren. Nanti setelah pensiun, baru kalian ke masjid, baca Yasin, nunggu malaikat maut datang. Saya sampaikan itu semua.
Masalah orang suka tak suka saya tak pikirkan. Semua kantor-kantor dinas Pekanbaru nih, kepala kantor, kepala dinas, kepala badan saya masuk semua. Ada yang senang, diundangnya lagi. Ada yang tersinggung, berhenti. Saya tak pernah pikirkan. Mau dia suka, mau dia tak suka, yang penting udah aku sampaikan. Banyak juga yang tersentuh, alhamdulillah Ustaz Somad. Dulu kawan saya itu pelit minta ampun. Setelah Ustaz ceramah, Masya Allah. Dulu kalau lewat kota Ustaz, 2.000. Sekarang 2.500. Jadi nah, inilah yang mau kita amal-amal ibadah. Berpikir tiap hari. Kalau adik-adik punya program pribadi, punya tulisan. Kalau Ustadz Lukman di Pontianak itu memang ada bukunya. Jadi karyawan beliau itu ada bukunya, ibadahnya, sholat sunatnya, baca Qur'annya, kemudian diperiksa oleh supervisornya. Atau paling tidak kita pribadi. Saya nggak ada orang memeriksa saya. Saya mau tahajud, mau tidak, mau sholat duha, mau tidak, siapa yang memeriksa saya? Tapi ketika saya ceramah itu mental di dalam. Adik-adik kita mesti sholat duha. Ini hari Jumat kita mesti baca sholat Al-Kahfi, Yasin. Dalam hati, Allah kau aja nggak buat. Ada di dalam. Kita jadi hipokrit, munafik. Maka sebelum saya sampai itu, saya buat dulu. Supaya dia tidak nendang ke dalam. Supaya saya waktu saya nyampaikannya, saya plong. Nah ini adik-adik sekalian. Tapi kami kan masih muda Pak Ustadz. Malaikat maut datang nggak ngeliat akte kelahiran. Berapa banyak? Cobalah berdiri di bawah pohon kelapa. Ini pohon kelapa, duduk di bawah. Coba tengok yang jatuh ke bawah. Yang jatuh ke bawah bukan cuma kelapa tua, mayangnya pun jatuh. Mayang yang belum jadi, bukan yang heboh di medsos itu, bukan. Jangankan kelapa tua, jatuh semua. Makanya kata pepatah orang Melayu, mumbang jatuh, kelapa pun jatuh. Mumbang itu kelapa muda yang busuk jatuh. Coba renung-renung, pikir-pikir, berapa banyak teman kita yang sama-sama ibunya mengandung, ibu kita juga mengandung, kita lahir, dia meninggal. Berapa banyak kawan SD kita sama-sama besar, meninggal. Sepupu saya sama-sama sebaya, sama-sama jalan, sama-sama nonton layar tancap, sama-sama pulang kampung, sama-sama mencari durian di pondok durian. Dia mandi di sungai, terpleset, meninggal. Saya masih hidup sampai sekarang. Kenapa Allah masih hidupkan aku? Kau kenapa sehat masih hidup sekarang? Kawan kau kan mati. Iya, saya ini rajin jogging, 4 sehat 5 sempurna. Berapa banyak orang meninggal habis jogging? Alladzi khalaqal mauta, Abdul Somad, kau masih hidup sampai hari ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin kau beramal. Itu intinya. Pertanyaan, apa Ustaz beramal? Hanya saja amal ini jangan dibatasi hanya sholat, zikir, puasa, baca Quran. Bukan. Amal ini banyak sekali. Amal badan, amal harta, amal hati. Tiga-tiganya dapat. Lewat di jalan, nampak cewek cantik, tundukkan pandangan. Itu amal harta. Setelah Ustaz nggak ada, tengok lagi. Amal hati, menahan perasaan, menahan diri. Nah, ini semuanya adalah insya Allah. Yang sudah hijrah, hijrahnya tidak bisa bertahan kalau tidak berjamaah. Maka buat grup-grup. Yang sudah berjamaah, insya Allah istiqomah. Kalau sudah istiqomah, husnul khotimah. Sepaket. Hijrah, berjamaah, istiqomah, husnul khotimah. Berawal dari hijrah. Alhamdulillah saya sudah hijrah Pak Ustaz. Hijrah dari mana? Kemarin kerja di Surabaya, sekarang Pekanbaru. Itu bukan hijrah, itu pindah tempat. Hijrah itu artinya walaupun sama-sama di Pekanbaru, tidak pernah keluar kota, dari yang haram kepada yang baik. Alhamdulillah Pak Ustaz, dulu kami pacaran, sekarang hijrah, pacarannya sudah hijrah, apa namanya? Pacaran syariah. Apa bedanya? Manggilnya ya akhi ya ukhti. Bulan kedua ya abi ya umi. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. Wallahu a'lam bishawab.